Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi kebenaran tentang priority of the kingdom. Kita akan membahas tentang prioritas kerajaan. Tadi kita sudah membaca dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Tadi pagi kebaktian pertama, kebaktian yang kedua. Saya kemudian membawa kita untuk memahami tujuan penciptaan Tuhan buat kita. Tapi di sesi ini saya ingin membahas tentang tujuan Tuhan buat kita itu sebenarnya apa sih? Kita melakukan tujuan Tuhan itu dengan cara apa? Jadi itu yang akan kita bahas. Nah memang ayat yang berkata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentu ayat ini memberitahukan pada kita prioritas kita yang terutama adalah mencari kerajaan Allah. Itu yang utama. Sementara dunia menawarkan prioritas kita adalah menjawab kebutuhan kehidupan. Kamu harus kerja untuk itu. Saya melihatnya kalau kita cuma mengejar kebutuhan, seperti ada sebuah bentuk perbudakan khusus yang terjadi buat kita. Kita kerja, kita lakukan semuanya untuk mencapai kebutuhan kita. Padahal Tuhan berkata buat kita, kebutuhan-kebutuhan kita itu cuma sesuatu yang ditambahkan buat kita kan itu. Dan kita sudah tahu bahwa sesuatu yang ditambahkan itu cuma bonus. Jadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal seperti yang kita pikirkan itu cuma bonus buat kita. Kita sudah tahu bonus kan? Bonus itu beli rumah dapat payung. Payung bonusnya. Beli motor dapat helm, helm bonusnya. Ya toh kita beli komputer dapat pensil. Pensil bonusnya. Kita kadang-kadang orang Kristen sibuk mencari bonus. Kurang mencari the real thing. Kita tidak menemukan apa sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Nah dia bilang kamu harus mencari, menginginkan, mengharapkan, menjadikan prioritas kerajaan Allah. Supaya kamu akan bertemu dengan kerajaan Allah. Yaitu bertemu dengan pemerintahan Allah dalam kehidupan saudara. Saudara perlu sekali orang bertemu dengan kerajaan Allah. Saudara perlu sekali untuk melihat bahwa yang memerintah hidup saudara adalah Allah. Dan bukan yang lain. Apakah saudara diperintah oleh Allah? Atau saudara diperintah oleh kehidupan saudara sendiri? Saudara diperintah oleh kebutuhan-kebutuhan saudara? Saudara diperintah oleh budaya saudara? Kalau Yesus enggak jadi raja dalam kehidupan saudara, itu masalah. Dan melihat pemerintahan Allah ini bukan sesuatu yang mudah terjadi. Karena agama tidak mungkin dapat melihat pemerintahan Allah. Makanya Yesus waktu bertemu dengan Nikodemus, boleh taruh ayatnya aja. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya mulai ayatnya ketiga sampai ayatnya yang kelima, Yesus beritahu kepada Nikodemus bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kadang-kala kita tuh tidak bisa melihat kerajaan Allah, kita tidak bisa melihat gambaran tentang kerajaan Allah, kita tidak punya ide sama sekali. Bahkan gereja masa kini coba, kalau ditanya kerajaan Allah mereka tahu apa? Mungkin gak ada yang tahu, padahal itu merupakan tema yang terpenting di Alkitab. Kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata begini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin. Jadi tidak tergambar di pemikiran kita. Makanya orang percaya tanya kerajaan Allah apa ya? Jadi pertanyaan mereka hanya pertanyaan agama. Samakah kerajaan sorga sama sorga? Yang begitu-begitu aja. Mereka tidak melihat arti sebenarnya kerajaan Allah adalah pemerintahan absolut dari Tuhan dalam kehidupan semua orang percaya. Jadi pertanyaannya gini, sudahkah diri saudara diperintah oleh Allah? Kalau belum, saudara perlu lahir kembali, perlu. Tidak ada cerita itu. Dan orang bisa saja jadi Kristen bertahun-tahun, tapi tidak pernah dilahirkan kembali. Karena mereka tidak pernah melihat kerajaan Allah. Cerita ini sebenarnya kalau saudara baca narasinya, itu pertemuan Yesus sebagai gambaran dari kerajaan Allah dengan tokoh agama. Jadi ini pertemuan antara kerajaan dan agama. Agama tidak dapat melihat kerajaan Allah, gitu aja. Nikodemus tidak bisa lihat itu. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, coba lihat Nikodemus. Nikodemus ini guru, tokoh, orang Farisi. Dibilang begini, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapat dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dilahirkan lagi? Kelihatannya dia nggak paham yang Yesus maksudkan. Dia berpikir ini kelahiran biasa. Yesus berkata enggak. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh.
Baru kamu dapat masuk dalam kerajaan Allah. Masuk dalam pemerintahan Tuhan. Ada banyak orang percaya. Tidak pernah ada di bawah pemerintahan Tuhan. Hidup mereka adalah mau mereka sendiri. They wanted to go wherever they wanted to go. They do whatever they wanted to do. Apa aja yang mereka buat. Terserah diri mereka sendiri. Buat mereka, hidup mereka adalah majikan dalam kehidupan mereka. Ya kan? Ide-ide tahun 2000 muncul lagi. I am the master of myself. I can do whatever I wanted to do. I can go wherever I wanted to go. Kemudian kita berpikir seperti itu. Enggak. Begitu kita bertemu dengan kerajaan Allah, ini dia ini. Kehendaknya jadi hal yang penting buat kita. Tujuannya jadi kehendak yang penting buat kita. Dan semua tentang Allah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, yang saya ingin bahas kali ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan itu. Bahwa hidup dalam kerajaan Allah itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada buah kerajaan. Bilang dulu buah kerajaan. Kita tidak pernah bahas buah kerajaan. Kita cuma bahas buah roh kan. Yang kita bahas cuma buah roh, buah jiwa-jiwa. Yang gitu-gitu. Padahal Yesus itu serius banget. Nah, saya mau kita baca satu ayat ini. Supaya ini penting banget. Kalau saya bilang Israel, saudara tidak usah panik dulu. Sebab Yesus berkata tentang Israel. Kerajaan Allah diambil daripadamu. Dan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan apa? Buah kerajaan itu. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-43 langsung aja ya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang, tapi kita lihat dulu. Jadi ini cerita, Yesus gambarkan adalah ada seorang majikan bikin sebuah kebun, taruh menara, taruh semuanya, taruh pemerasan anggur. Kemudian dia mempekerjakan para pekerja untuk bekerja di kebun itu. Waktu mereka mulai bekerja, Alkitab berkata begini. Yang punya kebun itu pergi, kemudian dia berkata gini. Sekarang dia mau minta buah, hasilnya mana? Pekerjanya berkata apa? Wah, kalau kita kasih hasilnya nggak keren ini. Dia kirim utusan, dibunuh terus yang utus. Akhirnya dipikir, aku utus anakku lah kepada mereka. Diutus anaknya. Mereka berkata, wah ini anaknya, kita bunuh aja biar kita dapat warisannya kan. Dibunuhlah kemudian dilempar keluar. Alkitab berkata begini, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu apakah yang akan dibuat oleh Tuhan yang punya itu? Yang Yesus tanya siapa? Ada yang tahu gak? Yang Yesus tanya adalah pemimpin-pemimpin Israel. Tokoh-tokoh agama, ahli Taurat, orang Farisi. Yesus tanya, menurut kamu apa yang akan dibuat oleh majikan itu? Tebak, Yesus berjawab apa? Oh, majikannya akan marah. Dia akan membunuh, membinasakan mereka semuanya. Dan menukar pekerja-pekerjanya. Makanya Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dan diberikan kepada apa? Suatu bangsa yang akan menghasilkan apa? Buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah punya buah. Ada buah kerajaan Allah. Dan ya di kebaktian kedua saya bahas bahwa begitu orang dijadikan oleh Tuhan, begitu manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan kasih tahu tujuannya. Tujuannya Tuhan jadikan manusia adalah dalam keserupaan dengan Allah, kamu harus memerintah bersama Tuhan. Itu tujuan Allah buat manusia. Setelah Tuhan katakan tujuannya, ayat 27 Tuhan ciptakan manusia segambar dengan gambarnya. Kemudian ayat 28 dimulai dengan statement ini. Lalu Allah memberkati mereka. Jadi berkat Allah datang duluan untuk semuanya. Pak, jangan mau diberkati Pak. Karena Tuhan sudah memberkati saudara di awal. Ajaran agama beritahu buat kita, nanti kamu buat baik-baik baru kamu diberkati. Tapi kalau baca Alkitab, Tuhan berkati dulu baru dia berfirman. Artinya berkat Tuhan tidak turun untuk kenyamanan kita. Berkat Tuhan turun karena tujuannya dia sudah beritahu buat kita. Jadi berkat itu terhubung dengan apa? Tujuan. Setelah dia memberkati kita, ayat 28 dia bilang begini. Beranak cuculah, tebaklah. Kata beranak cucu karena kita pikir waktu itu belum ada manusia kan. Jadi beranak cucu kalian. Padahal sebenarnya terjemahan yang paling tepat itu berasal dari bahasa Ibrani. Parah. Artinya adalah berbuahlah. Ya itu. Makanya terjemahan bahasa Inggris berkata itu sih. Berbuahlah. That's right. Berbuahlah. Be fruitful and multiply. Terjemahan kita beranak cuculah dan bertambah banyak. Makanya kita pikir ini masalah bikin anak ini. Padahal bukan. Isu yang utama adalah berbuah, menghasilkan buah. Jadi Tuhan beritahu buat kita begini, kerajaan Allah itu punya buah.
Ada buahnya yang harus kita tunjukkan. Dan buahnya itu apa? Nah, disinilah kita memahami bahwa buah yang Tuhan maksudkan adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara. Nah, you have to understand this. Saudara harus mengerti ini bahwa semua orang yang dilahirkan di dunia ini dilahirkan dengan kemampuan, dilahirkan dengan abilitas, dilahirkan dengan karunia, talenta yang tujuannya adalah supaya kamu bekerja dan menghasilkan buah. Katakan dulu kata ini bersama dengan saya, menghasilkan buah. Nah, bagaimana kita menghasilkan buah? Jawabannya adalah bekerja. Sebab Tuhan memberi pada manusia bekerja. Allah kita adalah Allah yang bekerja, Pak. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Tuhan masih terus mengerjakan pekerjaannya. Dan dia mencari orang-orang yang bekerja bersama dengan dia. Tuhan mencari pekerja. Tuhan menyukai pekerjaan. Tuhan kita bukan Allah yang pemalas. Tuhan kita adalah Allah yang produktif. Dia mengerjakan pekerjaannya dan selalu berhasil. Amin. Siapa yang percaya bahwa tanda saudara ditebus adalah saudara merdeka untuk mengerjakan kehendak Allah. Tanda saudara ditebus dan diselamatkan adalah ada pekerjaan yang telah diberikan pada saudara. Coba kita baca dulu. Saudara pikir kita diselamatkan untuk duduk-duduk dan kemudian tinggal tunggu masuk surga? Come on, think of it. Itu bukan pelajaran Alkitab itu. Coba kita baca ayat ini. Kita baca dulu kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 10. Sayangnya terjemahan Indonesia dipotong ayat 8-9 dipisahkan dengan ayat 10. Nggak tahu kenapa Alkitab Indonesia buat, tapi harusnya dia tersambung. Saya bacakan dulu pada saudara. Ini sebenarnya hubungan antara keselamatan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu dekat sekali hubungannya. Kalau saudara selamat, saudara harus mengerjakan pekerjaan. Karena Tuhan memberi pada saudara pekerjaan. Di dalam semua hidup orang yang diselamatkan, ada pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan kerajaan saya menyebutnya. Coba kita baca. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Stop dulu sampai sini. Keselamatan, gak ada upaya saudara. Keselamatan tidak ada usaha saudara. Keselamatan tidak ada keringat manusia di dalamnya. 100% Tuhan rencananya, kehendaknya dan tujuannya dia selamatkan saudara. Gak ada yang lain. Gak ada kemampuan manusia di dalamnya. Tapi bukan berarti kita gak bekerja. Karena di ayat yang ke-10 ternyata telah ada pekerjaan yang telah dia siapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Coba kita baca ayat yang ke-10. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dia bilang setelah penebusan ada pekerjaan baik yang menjadi tanggung jawab kita. Pekerjaan itu yang harus kita kerjakan. Jadi potentially di dalam kehidupan semua kita ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Saudara dan saya harus mengerjakan pekerjaan itu. Tapi kan you don't care kan? Buat apa peduli pekerjaan Tuhan? Saya punya pekerjaan kok. Ngapain kita peduli apa yang Tuhan kerjakan? Buat apa? Miles Monroe menulis sebuah statement yang saya pikir bagus untuk kita pertimbangkan. Miles Monroe bilang begini. Tahu nggak definisi kegagalan apa? Kegagalan adalah keberhasilan di tugas yang salah. Kaget saya membacanya. Contoh, saudara harusnya jadi dokter, saudara jadi montir. Saudara kemudian jadi montir, saudara kaya raya. Saudara lupa jadi dokter. Nah, itu namanya berhasil di tugas yang salah. Saya pernah bikin assignment karena terburu-buru. Saya kira sudah selesai assignmentnya. Begitu saya kumpul, saya kira tepat waktu. Gurunya berkata, you fail. Kenapa? Salah assignmentmu. Ini assignment untuk dinamika Kristen, kamu kasih assignment untuk prophetic. Jadi saya salah kasih masuk assignment. Bagus, isinya betul, tapi salah jurusan. Sama dengan kita. Kalau tujuan kita adalah kerajaan Allah, kita kerjakan semua yang lain dan kita sukses di dalamnya. Itu menurut Miles Monroe adalah kegagalan. Are you doing the work of God? Apakah saudara mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu? Makanya ini yang saya bilang,
salah satu tanggung jawab orang percaya sekarang, prioritas kita adalah menemukan kehendak Allah dan pekerjaan Tuhan untuk kita. Makanya di gereja diajarkan karunia, talenta, supaya kita belajar kita ini pekerjaannya apa. Jangan sampai kamu sukses di tugas yang salah. Oke, ada yang berkata, kalau mau bekerja terserah gua deh. Gua mau kerja kagak, mau gak kerja gak apa-apa. Kalau di Australia orang suka gak kerja karena ditanggung pemerintah anyway kan. Dan mereka gak kerja aja. Orang Australia kalau kita khotbah kayak gini mereka mukanya agak muram. Ini menyinggung saya nih. Hidup dari dole money istilahnya, hidup dari uang pemerintah. Enggak, karena memang kita diciptakan untuk bekerja. Sebab tanggung jawab kita di dunia ini adalah mengerjakan pekerjaan. Coba kita baca ayatnya. Saya mau kita baca di dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama. Maafkan, ayat ini sering dikhotbahkan di acara kematian, tapi gak apa-apa lah ya. Kita belajar. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai mungkin 24. Coba kita lihat. Saya mau lihat ayat tepatnya di mana. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku ataupun oleh matiku. Itu kata Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayatnya keren banget kan? Hanya kekristenan yang membuat hidup dan mati satu level. Kalau kamu mati dalam Tuhan, haleluya. Hidup dalam Tuhan, nah itu. Apa itu hidup dalam Tuhan? Nah, kita mau baca ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Saudara hidup di dunia enggak sekarang? Haleluya. Berarti saudara bekerja memberi buah. No escape. Bagian kita kalau kita hidup di dunia ini bekerja memberi buah. Dia bilang, yang mana aku pilih aku enggak tahu, kata Paulus. Mau ketemu Yesus langsung kah? Atau bekerja memberi buah? Ternyata Paulus pilih bekerja memberi buah. Makanya ayat 23 dia bilang. Coba ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi pilihannya ayat 24. Tetapi apa? Lebih perlu bagiku untuk apa? Tinggal di dunia ini yang artinya bekerja memberi buah. Karena kamu. Jadi kalau saudara fakta saudara hidup, harusnya saudara bekerja memberi buah. Nah buah apa itu? Buah adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita nggak percaya bahwa di dalam kita ada uang. Kita punya pemikiran itu begini. Kita perlu cari uang di luar. Enggak. Mari saya beritahu pada saudara, ini prinsip mungkin paling mendasar. Tuhan tidak memberkati manusia dengan uang. Kalau saya ganti bahasanya mungkin lebih bagus. Tuhan tidak memberkati manusia dengan kekayaan, tapi Tuhan memberkati manusia dengan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Halo? Kayaknya mesti ada ayatnya nih. Dari wajah sudah kurang percaya, tapi apa boleh buatlah. Karena kita pikir bahwa everything is about money, everything is about riches. Enggak, bukan itu. Yang paling penting adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara. Makanya waktu saudara bekerja, saudara mengeluarkan hal tersebut. Jadi kita bekerja itu mengeluarkan potensi-potensi kita. Malangnya orang yang tidak bekerja tapi dapat uang adalah mereka dapat uangnya tapi tidak mengeluarkan potensinya. Halo? Mana lebih berharga? Uang atau potensi? Uang bisa habis, Pak. Dan kita sekarang ada di ujung dari sebuah kemungkinan besar akan terjadi perubahan currency terbesar di sepanjang sejarah dunia, bayangkan. Tapi kalau kita punya pekerjaan dalam kita tetap akan mengeluarkan pekerjaan tersebut. Yesus berkata begini, sayangnya terjemahan Indonesia tidak menggunakan kata pekerjaan, tapi mereka menggunakan kata perbuatan. Padahal kata yang tepat adalah pekerjaan. Misalnya ayat ini, coba kita taruh ayat ini. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Hafal ayat itu ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang apa? Baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terjemahan yang tepat adalah supaya mereka melihat pekerjaanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kata yang dipakai itu ergon. Ergon itu pekerjaan, bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu deeds, ini pekerjaan. Things that you do, sesuatu yang sudah kerjakan, yang menghasilkan buah. Ayat apa lagi? Ada banyak ayat di Alkitab yang memberitahukan bahwa Tuhan mencari buah yang adalah pekerjaan yang kita kerjakan. Oke, waktu saya tinggal 7 menit, so I have to go fast. Berarti begini, kalau saudara nanti mati, apa yang ikuti saudara? Ada yang berkata ini dan itu, enggak. Saya kasih baca ayat Alkitab buat saudara. Ini perkataan Alkitab. Bahwa yang menyertai saudara adalah pekerjaan saudara. Ya. Jadi yang saudara dihakimi nanti tentang pekerjaan saudara. Seriously, this is no joke. Ini bukan soal keselamatannya. Kita sudah selamat, udah. Tapi nanti yang bakal dihakimi adalah pekerjaan kita. Coba kita baca ayatnya. Ini bukan soal keselamatan. Ini adalah soal pekerjaan, tanggung jawab di muka bumi ini. Sebab kita mengerjakannya sesuatu yang memang Tuhan inginkan kita kerjakan di bumi ini. Yaitu pekerjaan yang Dia taruh pada kita. Kita mau baca ayat ini. Ayat ini mungkin kita akan lihat. Kita baca dulu kalau kita mati, apanya kita yang mengikuti kita. Wahyu pasalnya yang 14. Bayangin kita sudah pergi jauh banget ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jauh banget kita pergi ini. Khotbahnya jauh banget. Wahyu 14 ayat 13. Coba kita lihat ayat tersebut. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena sayang terjemahannya lagi. Terjemahannya adalah perbuatan. Harusnya ergon. Terjemahan Inggris lebih pasti. Karena segala pekerjaan mereka menyertai mereka. Coba cek aja terjemahan bahasa Inggris. Kalau misalnya ada King James. Karena di situ dibilang bahwa all their works, good works, follow them. Jadi bukan cuma sekedar perbuatan, tapi pekerjaan yang menghasilkan buah. Itu yang Paulus bilang, bekerja memberi buah. Itu pekerjaan yang harus kita keluarkan dalam kehidupan ini. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan telah menaruh pekerjaan di dalam saudara. Dan itulah yang saudara harus keluarkan untuk menghasilkan kekayaan. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Itu tuh. And all their works. Betul ya? Coba lihat bahasa Inggrisnya tadi. I think it's good. Yeah. And the spirit that they may rest from their labors. And their works do follow them. Pekerjaan mereka, pekerjaan baik mereka yang mengikuti mereka. Sering kita mau baca satu ayat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-18. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memberkati kita lebih dahulu supaya kita dapat mencapai tujuan Tuhan. Jadi sebenarnya menjadi kaya itu tujuan Tuhan bagi saudara sebenarnya. Itu benar. Enggak bercanda. Bukan tujuan akhirnya tapi itu memang sesuatu yang penting buat kita. Coba kita baca ayatnya. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dialah yang memberikan apa? Kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berarti Tuhan itu tidak memberi kekayaan pada saudara. Dia memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Siapa yang harus memperoleh kekayaan? Saudara. Gitu aja. Makanya kekuatan diberikan pada saudara. Makanya jangan malas. You need to work. Work ethics kita adalah Tuhan berikan pada saya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Di dalam saya ada pekerjaan yang Tuhan berikan. Ada pelayanan, ada banyak hal dalam saya yang harus saya keluarkan. Kalau saya tanya pada saudara, bagaimanakah cara orang mempermuliakan Tuhan? Terbanyak kita diajarkan nyanyi-nyanyi kan. Mari saya beritahu bagaimana Yesus mempermuliakan Bapa. Bagaimana caranya dia mempermuliakan Bapa? Kita baca ayatnya. So this is the very last. Ini pendeta kayak saya memang perlu diingatkan. Jangan bilang yang terakhir, padahal masih banyak yang terakhir ayatnya muncul.
Oke, di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang keempat. Ini kata Yesus loh, ini Yesus berdoa kepada Bapa. Ya coba lihat, kata yang dia pilih hati-hati sekali. Dia tidak bilang ini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan nyanyi-nyanyi, kemudian menyembah-menyembah dalam gereja. Tidak, dia tidak bilang begitu. Aku telah mempermuliakan engkau, di mana? Di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan, ergon juga bahasa yang dipakai, yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi sebenarnya cara kita mempermuliakan Tuhan kelihatan kepada cara kita bekerja. So your work ethics is the way you glorify God. Etik saudara dalam bekerja itu cara untuk mempermuliakan Tuhan. Makanya kingdom priority kita diajarkan begini. Kamu punya tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan yang memberi tujuan padamu, memberi kemampuan, potensi, karunia, anugerah di dalam saudara, supaya kamu mengeluarkan pekerjaan itu. Itu yang namanya apa? Potensi. Tebak apa yang iblis bilang buat kita? Kamu gak ada potensinya. Kamu tinggal mati mau masuk surga atau mau masuk neraka. Tinggal pilih. Kamu gak ada apa-apanya. Tidak. Saya baca Alkitab. Saudara dan saya penting bagi Tuhan. Di dalam setiap kita ada pekerjaannya yang harus diselesaikan. Makanya yang perlu kita cari adalah itu. Bertemu dengan kerajaan Allah adalah bertemu dengan tujuan-tujuan dan kehendak Allah. Yuk, kerjakan hal tersebut. Jangan tanya saya apa pekerjaan saudara, bukan. Cari tahu sendiri. Enak aja suruh datang pada saya, Pak, apa kehendak Tuhan bagi saya? Jawabannya adalah cari tahu sendiri. Kalau saya juga lagi sibuk cari tahu kehendak Tuhan buat diri saya. Enak aja. Saya perlu tahu dong. Saudara juga perlu tahu. Dan caranya adalah cari tahu sendiri. Itulah sukacita bergaul dengan Allah. Itulah sukacita saudara menemukan apa yang disebut self-discovery. Generasi kita sudah nggak ada lagi sukacita menemukan kehendak Tuhan. Nggak ada lagi. Karena kita tinggal buka apa? Chat GPT, tinggal tanya, Google kasih tahu kita, semua beritahu kita. Kita kehilangan sukacita menemukan bersama dengan Tuhan perkara-perkara indah. I have to stop di sini. Carilah kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Bergaullah dengan Tuhan. Temukan kerajaan Allah. Sebab Raja kita punya rencana buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.